Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rapika Indasari dengan NIM 412021-043. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah kewarganegaraan bab 1 dan bab 2. Dosen pembimbing adalah Bapak Hasanal Mulkan, SH, MH. Identitas dan integritas bangsa dalam pengertian sosiologi antropologis adalah persekutuan hidup masyarakat yang berdiri sendiri dan masing-masing anggota persekutuan hidup tersebut merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama, dan adat istiadat. Jadi mereka menjadi satu bangsa karena disatukan karena kesamaan ras, budaya, keyakinan, bahasa, dan sebagainya. Ikatan demikian disebut ikatan primordial. Bangsa dalam pengertian politik adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk kepada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi. Keluar dan ke dalam mereka diikat oleh suatu kekuasaan politik, yakni negara. Secara umum dikenal adalah adanya dua proses pembentukan bangsa negara, yaitu model ortodoks dan model mutakhir. Ramlan Surbakti tahun 1999. Yang pertama, model ortodoks bermulai dari adanya suatu bangsa terlebih dahulu untuk kemudian bangsa itu membentuk salah satu negara sendiri. Contoh, bangsa Yahudi berusaha mendirikan negara Israel untuk satu bangsa Yahudi, sedangkan penduduk negara merupakan sekumpulan suku, bangsa, dan ras. Identitas nasional dapat disamakan dengan identitas kebangsaan. Ia menjadi identitas bersama karena merupakan kesepakatan bangsa yang ada dalam negara. Identitas nasional bersifat buatan dan sekunder. Bersifat buatan karena identitas nasional ini dibentuk dan disepakati warga bangsa sebagai identitasnya setelah mereka bernegara. Bersifat sekunder karena lahirnya identitas nasional setelah identitas kesukabangsaan yang memang telah dimiliki identitas nasional itu. Jenis identitas nasional Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, bendera negara, yaitu sang merah putih. Yang ketiga, lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Yang keempat, lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Yang kelima, semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam, dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Yang ketujuh, konstitusi atau hukum dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedelapan, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Yang kesembilan, konsepsi kewawasan Nusantara. Dan yang kesepuluh, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Integrasi nasional terdiri dari kata integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Indonesia atau integration yang berasal dari bahasa Inggris atau integration, yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi memiliki dua pengertian, yaitu yang pertama, pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan sosial dalam suatu sistem sosial tertentu. Yang kedua, membuat suatu keseluruhan dan menyatukan unsur-unsur tertentu. Merujuk pada pengertian kedua, mengintegrasikan berarti menyatukan unsur-unsur yang ada. Jenis integritas. Integritas bangsa yakni proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam satu kesatuan wilayah dan pada pembentukan identitas nasional. Yang kedua, berintegrasi wilayah yakni pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit dan atau wilayah yang lebih kecil mungkin beranggotakan suatu kelompok budaya atau sosial tertentu. Yang ketiga, integrasi nilai yakni adanya konsensus atau persetujuan terhadap nilai-nilai bersama yang diperlukan untuk memelihara tertib sosial. Yang keempat, integrasi elit massa yakni kemampuan menghubungkan aturan yang memerintah dengan yang diperintah, antara penguasa dengan rakyat atau antara elit dengan massa. Yang kelima, integrasi tingkah laku atau tindakan integratif, yakni kemampuan orang-orang di dalam masyarakat untuk berorganisasi, bekerja sama demi mencapai tujuan bersama dan yang bermanfaat. Proses terbentuknya negara Republik Indonesia.
A. Pada tanggal 18 Agustus 1945, bangsa Indonesia membentuk pemerintahan. B. Pada tanggal 18 Agustus 1945 terjadi sidang PPKI yang pertama dan hasil sidang mengesahkan UUD 1945 memilih Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Membentuk Komite Nasional untuk membantu presiden dan tugasnya. Pada tanggal 19 Agustus 1945 terjadi sidang PPKI yang kedua dan hasil sidang membentuk Indonesia menjadi 8 wilayah, menetapkan 12 kementerian. D. Pada tanggal 22 Agustus 1945 membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR, membentuk Komite Nasional, membentuk Partai Nasional Indonesia. Bangsa Indonesia bercita-cita mewujudkan negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dengan rumusan yang singkat, negara Indonesia bercita-cita mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Hal ini sesuai dengan amanat dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Tujuan negara Indonesia selanjutnya terjabar dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara rinci sebagai berikut. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Adapun visi bangsa Indonesia adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan budaya asing, maju dan sejahtera dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Masuk ke bab 2, warga negara dan kewarganegaraan. Warga negara dan kewarganegaraan. Warga negara adalah bagian dari penduduk suatu negara. Warga negara memiliki hubungan dengan negaranya. Hubungan itu lazim disebut sebagai kewarganegaraan. Kedudukannya sebagai warga negara menciptakan hubungan berupa status atau identitas, partisipasi hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik, resiprokalitas. Istilah warga negara merupakan terjemah kata citizen Inggris. Kata citizen secara etimologis berasal masa Romawi yang pada waktu itu berbahasa Latin, yaitu kata civis atau civitas, yang berarti anggota atau warga dari civitas. Selanjutnya kata ini dalam bahasa Prancis diistilahkan citoyen yang bermakna warga dalam city atau kota yang memiliki hak-hak terbatas. Citoyen atau citizen dengan demikian bermakna warga itu memiliki identitas atau status dalam lingkup nasional. Misalnya ia warga negara Indonesia, ia berkewarganegaraan Australia, dan sebagainya. Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu A. Kewarganegaraan dalam arti yuridis atau sosiologis. 1. Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara atau kewarganegaraan sebagai status legal. Dengan adanya ikatan hukum itu menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu. Tanda dari adanya ikatan hukum seperti akta kelahiran, surat pernyataan, bukti kewarganegaraan, dan lain-lain. 2. Kewarganegaraan dalam arti sosiologi tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosional seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejahtera, dan ikatan tanah air. Orang yang memiliki ikatan demikian merupakan kewarganegaraan dalam arti sosiologis. B. Kewarganegaraan dalam arti formal dan material. Yang pertama, kewarganegaraan dalam arti formal menunjukkan pada tempat kewarganegaraan dalam sistematika hukum. Masalah kewarganegaraan atau hal ihwal mengenai warga negara berada pada hukum publik. Hal ini karena kaidah-kaidah mengenai negara dan warga negara semata-mata bersifat publik. Yang kedua, kewarganegaraan dalam arti material menunjukkan pada akibat dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban serta partisipasi warga negara. Kedudukan seseorang sebagai warga negara akan berbeda dengan kedudukan seseorang sebagai orang asing.
Peran pasif adalah kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan politik yang ada. Peran aktif merupakan aktivitas warga negara untuk terlibat atau berpartisipasi serta ambil bagian dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan publik. Hak dan kewajiban warga negara tercantum pada pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa hak dan kewajiban tersebut antara lain: A. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak tercantum dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tiap-tiap warga negara berhak atau atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal ini menunjukkan asas keadilan sosial dan kerakyatan. B. Hak membela negara tercantum dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. C. Hak berpendapat tercantum pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. D. Hanya hak kemerdekaan memeluk agama tercantum pada pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 1945 yang berbunyi: 1. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap pendidikan untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Hak ikut serta dalam pertahanan negara tercantum dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. F. Hak untuk mendapatkan pendidikan tercantum dalam Pancasila 31 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayainya. G. Hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia tercantum dalam pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 yang berbunyi, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. H. Hak ekonomi untuk mendapatkan kesejahteraan sosial tercantum dalam pasal 33 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 Undang-Undang 1945 yang berbunyi: 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, definisi keadilan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan kesatuan ekonomi nasional. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. I. Hak mendapat jaminan keadilan sosial tercantum pada pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, fakir, miskin, dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Kewajiban warga negara terhadap negara Indonesia antara lain: ayat 1. Kewajiban menaati hukum dan pemerintahan tercantum pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945, yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum pemerintahan itu dengan tidak ada kecualian. 2. Kewajiban membela negara tercantum pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam upaya pembelaan negara. Baik, mungkin hanya itulah presentasi dari penjelasan saya tentang bab 1 dan bab 2 di kewarganegaraan. Bila ada kata yang salah atau kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.